Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semuanya. Untuk episode kali ini kita akan sedikit mengupas tentang seluk-beluk industri otomotif dunia, tepatnya yang ada di Indonesia. Karena ini ada hubungannya dengan sosial budaya dan keadaan kultur yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui banyak sekali kendaraan-kendaraan khususnya roda 2 yang ada di Indonesia ini ternyata didominasi oleh merek dari negeri Sakura Jepang. Kenapa bisa demikian? Ya karena salah satunya adalah faktor sosial budaya atau budaya, keadaan budaya di Indonesia itu memang suka merek-merek yang cc-nya tidak terlalu besar atau kapasitas mesin dari kendaraannya baik roda 4 maupun roda 2 khususnya itu tidak terlalu besar dan mudah dikendarai, kemudian spare part-nya juga melimpah, kemudian perawatannya juga tidak begitu sulit. Akhirnya ini yang mendominasi merek-merek Jepang berkeliaran dan berseliweran di Indonesia, khususnya di roda 2. Karena banyak kita menemui di jalan-jalan baik anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, mereka lebih suka, lebih cenderung membeli merek Jepang daripada merek-merek yang lain. Karena alasan tadi, keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Karena kita ketahui motor Jepang itu endurance-nya bagus, kemudian spare part-nya juga mudah dan bisa gampang dimodifikasi. Karena kan kita ketahui juga bahwa anak-anak muda di Indonesia itu suka modif. Dan rata-rata dari mereka dalam hal ini adalah mereka yang suka industri otomotif di roda 2 itu lebih cenderung cc-nya tidak terlalu besar, nggak sampai 500 cc. Itu berbeda dengan motor-motor pabrikan di luar Jepang atau di Eropa dan Amerika, di mana biasanya cc-nya besar-besar dan spare part-nya juga lebih mahal dan biasanya agak sulit untuk didapatkan. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas dan menganalisis ada salah satu motor atau roda 2 di Indonesia itu yang ternyata tidak memproduksi motor matic tetapi sukses. Karena kan kalau kita ketahui perkembangan motor matic di Indonesia itu sudah sangat signifikan. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Merek apa itu dan kenapa tidak memproduksi motor matic tapi bisa sukses. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Z2H Insight. Dan sebelum kita putar motornya, ayo kita dengarkan intronya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu banyak didominasi oleh merek-merek dari Jepang, khususnya di kendaraan roda 2. Anak-anak muda, baik kalangan remaja, putri maupun putra, bahkan emak-emak sampai bapak-bapak pun mereka lebih suka menggunakan roda 2 buatan Jepang. Ya tentunya banyak faktor, salah satunya adalah cc-nya tidak terlalu besar, mudah dikendarai, spare part-nya melimpah, gampang dimodifikasi dan tentunya harganya lebih murah daripada motor-motor buatan luar Jepang seperti Eropa dan juga Amerika. Nah ternyata ada salah satu merek dari negara Jepang, tentunya roda 2, yang ternyata jarang memproduksi motor. Apalagi motor matic, karena kita ketahui perkembangan motor matic di Indonesia itu sudah sangat signifikan. 10 tahun belakangan atau dalam satu dekade ini, produksi motor matic itu sangat membludak, mengalahkan jenis-jenis motor yang lain. Sebut saja motor bebek, motor sport, ada sport fairing, ada naked bike maksud saya, dan seterusnya. Itu penjualannya sangat lebih dominan motor skutik. Padahal dulunya skuter matic itu diperuntukkan bagi kaum hawa atau bagi cewek. Tetapi dalam perjalanannya, karena motor matic itu lebih praktis, nggak usah kopling, nggak usah persneleng, nggak usah gigi, akhirnya para kaum cowok pun lebih cenderung suka motor matic dan akhirnya besar-besaran
para produsen-produsen dari berbagai merek yang ada di Jepang, khususnya yang ada di Indonesia, itu memproduksi motor matic secara masif. Tetapi ada satu pabrikan dari Jepang yang ternyata tidak memproduksi motor matic, tapi bisa sukses. Pabrikan apa itu? Nah, pabrikan itu biasanya identik dengan warna hijau. Ya, pabrikan ini bernama Kawasaki. Pertanyaan besarnya, kenapa Kawasaki tidak jualan motor matic di Indonesia tapi bisa sukses? Oke, ini ada 3 jawaban dalam menanggapi pertanyaan besar ini. Karena kan kita mengetahui bahwa motor Kawasaki itu motor yang eksklusif, motor yang biasanya identik dengan warna hijau, dan biasanya motor yang identik dengan motor sport. Biasanya dulu-dulunya kalau kita melihat motor fairing yang bukan merek Kawasaki, merek sebelah ya, tapi dari motor Jepang, bahkan dari motor non-Jepang, motor fairing kek, motor half fairing kek, motor naked back kek, itu pasti identik dengan Kawasaki. Kenapa? Karena Kawasaki itu selalu identik dengan memproduksi moge atau motor-motor besar di atas 500 cc, bahkan paling rendah kan 250 cc. Biasanya kan selalu identik dengan seperti itu. Wah, ada Kawasaki lewat loh. Dan biasanya namanya adalah Ninja. Jadi sebelum ada motor-motor yang dari pabrikan Jepang lainnya memproduksi motor fairing, identik dengan nama Ninja kalau melihat motor fairing ataupun motor sport fairing. Dulu-dulunya kan gitu. Wah, ada Ninja lewat tuh, padahal bukan Ninja tapi merek sebelah. Nah, sebelum kita menjawab hal itu, kita kenalan dulu dengan Kawasaki ini. Ternyata dulunya Kawasaki itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang shipyard atau bidang kapal laut, industri kapal laut. Karena dulu di tahun 1878 seorang Jepang yang bernama Shozo Kawasaki atau yang disebut dengan Kawasaki Shozo itu adalah nama dari Kawasaki sendiri ya. Asalnya dari Jepang, namanya Shozo Kawasaki. Bukan motor Shozo, tapi beliau adalah orang ya. Shozo Kawasaki itu adalah orang yang dari Jepang, kemudian namanya diabadikan menjadi Kawasaki. Jadi pada tahun 1878 Kawasaki pertama itu memproduksi kapal laut, kemudian baja-baja yang ada di kapal laut, bahkan kapal-kapal selam dulu juga pernah diproduksi oleh Kawasaki. Tetapi seiring berjalannya waktu di tahun 1960-an baru Kawasaki memproduksi otomotif. Dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda 2. Kemudian berkembang, akhirnya Kawasaki pun membuat terobosan-terobosan baru, bahkan ada mesin ya, seperti mesin di speedboat, kemudian ada mesin-mesin yang lain, onderdil, spare part dan seterusnya. Tetapi pertanyaan yang besarnya adalah kenapa Kawasaki tidak ikut jualan motor matic di Indonesia? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada 3 jawabannya. Yang pertama, tentu Kawasaki dalam hal ini tidak minat, bukan tidak minat ya, artinya tidak berbakat untuk membuat motor matic. Kenapa? Karena begini, pangsa pasar Kawasaki itu adalah pangsa pasar yang jarang dijamah oleh produsen-produsen yang lain. Nah, mari kita analisis. Jadi begini, motor-motor Jepang yang lain itu biasanya saling bersikut-sikutan, saling saing-saingan. Apalagi yang merek-merek sebelah ya, seperti merek Garputala, kemudian sayap pengepak itu yang dari Jepang. Mereka saling sikut-sikutan, kalau ini ngeluarin produk baru, ini ngeluarin produk baru hampir setiap tahun. Tapi lihat Kawasaki cenderung stabil untuk melihat pangsa pasarnya. Jadi Kawasaki itu punya brand tersendiri, punya market view tersendiri. Contohnya adalah motor sport fairing. Jadi Kawasaki selalu identik dengan motor sport fairing. Walaupun mahal, walaupun onderdilnya mahal, kemudian eksklusivitasnya sangat terbatas, tetapi masyarakat juga cenderung senang. Kenapa? Karena memang dari dulu market view dari Kawasaki adalah pengguna motor-motor eksklusif. Dalam hal ini adalah motor-motor gede. Ya, motor-motor gede di atas 150 cc, 250, 500, bahkan lebih dari itu. Jadi motor Kawasaki itu sudah identik dengan motor yang ber-cc besar. Sedangkan motor-motor yang lain yang dari merek-merek sebelah, tentunya masih dari negara Jepang, mereka lebih terfokus kepada market view konsumen-konsumen yang lebih, dalam hal ini lebih masif. Tapi Kawasaki cenderung stabil.
Itu jawaban yang pertama. Kemudian kenapa Kawasaki tidak memproduksi motor matic? Tapi mereka sukses karena Kawasaki itu selain market view-nya adalah moge atau motor besar, Kawasaki juga punya market view tersendiri. Contohnya mereka ngeluarin motor trail atau motor off-road. Kemudian banyak yang meniru, akhirnya Kawasaki juga sukses. Dan ini identik dengan orang Indonesia karena keadaan sosial budaya Indonesia itu kalau udah melekat satu merek ya udah itu aja, nggak usah ganti-ganti. Orang Indonesia kan begitu, agak sedikit fanatik dengan merek. Kalau namanya ini ya udah motor ini aja, nggak usah ganti-ganti. Nah ini yang dimanfaatkan oleh Kawasaki untuk menyasar konsumen yang ada di Indonesia. Nah jadi itu jawaban yang pertama. Kemudian apakah Kawasaki tidak bisa membuat motor matic? Ya tentunya bisa. Sekelas Kawasaki, brand Kawasaki itu brand besar. Bahkan dulu tahun 1879 Kawasaki sudah eksis di Jepang. Bahkan mereka bisa bersaing di perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di dunia. Ada yang dari Eropa dan Amerika. Nah pertanyaannya yang kedua adalah kenapa Kawasaki tidak memproduksi motor matic? Tadi jawabannya sudah ada yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ya tadi, karena punya pangsa pasar tersendiri. Kemudian yang ketiga, apakah kenapa Kawasaki tidak memproduksi motor matic? Karena daripada mereka memproduksi motor matic yang sudah jelas-jelas sudah dikuasai oleh merek sebelah, mending Kawasaki lebih fokus mengembangkan motor-motor yang sudah mempunyai market view yang sudah disebutkan di jawaban yang pertama tadi. Yaitu mereka lebih cenderung mengembangkan motor-motor yang sudah identik dengan masyarakat Indonesia, yaitu motor Kawasaki adalah motor sport firing atau motor half firing atau motor naked bike yang tentunya bersisi besar dan lebih eksklusif. Kemudian ini yang dimanfaatkan oleh Kawasaki sehingga Kawasaki bisa survive tanpa mengeluarkan motor matic. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah motor matic itu tidak dimiliki oleh Kawasaki? Tentu jawabannya adalah iya. Motor Kawasaki ada ternyata motor maticnya. Tetapi motor matic punya Kawasaki ini hanya ada dua. Yang pertama ada J125 dan yang kedua adalah J300. Jadi J125 dan J300 ini adalah motor matic Kawasaki yang ternyata diproduksi di negara Eropa sana. Kenapa tidak diproduksi di Indonesia dan kenapa tidak didatangkan ke Indonesia? Nah, ini ada dua jawaban analisis. Kenapa motor Kawasaki tidak membawa motor maticnya yang diproduksi di Eropa, kemudian diproduksi dan dijual belikan, disebarluaskan ke konsumen Indonesia. Karena kan kita tahu orang Indonesia sukanya adalah motor matic atau motor skutik. Kenapa Kawasaki nggak ngebawa aja itu? Jawaban yang pertama adalah satu, motor matic Kawasaki itu ternyata tidak dibuat secara keseluruhan oleh pihak Kawasaki. Ternyata motor itu dibuat oleh salah satu merek dari Taiwan yaitu Kymco. Kalau saya salah silakan dikomentari ya. Jadi ceritanya di Eropa itu merek Kymco itu tidak begitu terkenal. Berbeda dengan Kawasaki. Kawasaki sangat terkenal di negara Eropa. Kawasaki kan dulu pernah ikut MotoGP. Ya, pernah podium beberapa kali. Tapi di 2009 Kawasaki memutuskan untuk mengundurkan diri dan lebih fokus ke ajang World Superbike atau WSBK. Ternyata sukses di World Superbike daripada di MotoGP karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah biaya yang sangat mahal. Nah, kemudian ini yang membuat Kawasaki terkenal di benua Eropa daripada merek yang dari Kymco alias merek yang dari negeri Asia. Nah, akhirnya Kymco nge-branding merek dari Kymco ini dengan ada embel-embel Kawasaki-nya. Ya tentu ini bukan yang pertama, banyak ya yang seperti itu. Nah, akhirnya sukses. J125 dan J300 itu sukses di negara Eropa sana. Banyak sih orang yang memakai merek Kawasaki atau matic Kawasaki. Mereknya juga Kawasaki, bukan kaleng-kaleng, bentuknya pun sangat futuristik, sangat aerodinamis. Tentu kalau ini dibawa ke Indonesia bakal sangat laris. Apalagi orang Indonesia kalau sudah fanatik dengan satu merek, mereka nggak akan pindah-pindah tuh. Nah ceritanya, jadi kenapa nggak dibawa ke Indonesia saja? Tentu jawaban yang pertama adalah karena
J125 dan J300 itu tidak sepenuhnya diproduksi oleh Kawasaki. Mereka diproduksi dengan campur tangan Kymco, tapi Kymco mengebranding si J125 dan J300 itu. Kemudian kalau misalkan didatangkan ke Indonesia, maka biayanya akan sangat mahal. Kenapa? Karena kan itu adalah motor yang diproduksi di Taiwan, kemudian diekspor ke Eropa, lalu kemudian masih akan diekspor lagi ke Indonesia. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana mahalnya harganya. Motor 125 cc dengan harga lebih dari 80 jutaan. Tentu ini sangat nggak worth it menurut kantong orang Indonesia. Karena menurut orang Indonesia lebih baik beli motor 125 cc yang sejenis dari motor merek Jepang tapi harganya nggak segitu. Oke lah kalau sebagian orang ada yang fanatik dengan Kawasaki bisa ngebeli. Mereka yang sudah kaya, mereka yang sudah bisa berpenghasilan tetap. Tapi apakah itu nggak apa ya istilahnya? Apakah Kawasaki nggak akan tersiksa dengan market view yang seperti itu? Jadi mending Kawasaki fokus ke Moge aja atau market view yang sudah dirasakan atau sudah terkenal di Indonesia. Kan mending begitu. Nah jawaban yang nomor 2 adalah repotnya mengurus dokumen-dokumen eksportir. Karena kan tadi sudah saya jelaskan, jadi J125 dan J300 itu kan diproduksi di Taiwan, kemudian diekspor ke Eropa. Kemudian nanti dari Eropa akan didatangkan ke Indonesia. Tentu ini akan sangat-sangat ribet. Apalagi J300 itu, wah mungkin itu lebih dari 100 jutaan. Karena kan 300 cc, itu akan dapat pajak mahal itu. Kemudian kalau bikin SIM juga SIM-nya berbeda. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah apakah Kawasaki nggak bisa buat motor metik sendiri? Ya tentunya bisa. Tapi lagi-lagi kembali lagi kepada sosial budaya masyarakat Indonesia. Karena sudah terkenal merek Kawasaki itu identik dengan motor gede, kemudian motor trail dan seterusnya. Akhirnya Kawasaki lebih terfokus kepada penjualan-penjualan ke motor sport dan juga motor trailnya. Bukan membuat sebuah market view yang baru, karena Kawasaki dulunya tidak bakat ya bukan tidak bakat, artinya dari dulu memang sudah terkenal dengan merek-merek motor-motor sportnya, bukan motor skutiknya. Nah kalau Anda lihat di gambar-gambar yang beredar di internet itu sangat bagus motornya, motor J125 dari Kawasaki, kemudian J300 sangat futuristik. Ini kalau dibawa ke Indonesia tentunya akan menjadi perbincangan dan akan menjadi lirikan-lirikan manusia-manusia. Ya, jadi seperti itulah kira-kira kenapa motor Kawasaki tidak memproduksi motor metik tetapi bisa sukses di pasaran Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita tidak terlalu fanatik dengan satu merek. Setiap motor itu pasti ada kekurangan dan kelebihan dan semua motor mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk kendaraan dan juga untuk membantu mobilitas seseorang agar lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.